Halo semuanya, balik lagi bersama saya, bersama Cah Jawa Hobi Auto. Jadi untuk video kali ini saya akan mereview ya, dan sedikit bercerita tentang Yamaha Soul GT tipe tertinggi ini. Jadi untuk Yamaha Soul GT 125 ini itu tipe tertingginya ya, yaitu AKS yang sudah dibekali dengan fitur SSS ya gitu. Fitur ini ketika di lampu merah itu akan mati, tapi sebetulnya bukan di lampu merah aja sih, berhenti dimanapun dia akan mati karena ada sistem jedanya berapa detik, kemudian digas lagi dia akan jalan. Oke, lanjut. Jadi untuk motor ini baru ganti blok mesin, blok seher ya kan. Jadi dia itu udah dibelanjakan baru semua partnya, tapi kejadian itu di jalan. Jadi dia dititipkan di bengkel ya kan, kemudian diperbaiki di bengkel itu, entah karena garapan dia banyak atau buru-buru. Jadi motor ini itu tetap berasap ya kan. Jadi sebelumnya itu motornya gancet, berhenti, dia udah nggak bisa jalan lagi karena pistonnya baret semuanya, mesinnya berisik, dan kemudian dibelanjakan blok piston baru asli ya kan. Kemudian dipasang di rakit, namun alhasil motor ini itu tetap berasap di bagian knalpotnya dan olinya berkurang lagi. Dan setelah itu dibawa ke sini diperbaiki, ternyata di bagian pistonnya itu terbalik masaknya guys, dan kemudian di bagian sirkulasi olinya juga tidak tepat. Oke, jadi untuk motor Soul GT ini di hasil itu untuk pemasangan pistonnya dan ring sehernya itu harus tepat ya. Jadi kalau dia terbalik itu nantinya akan berasap kembali dan tenaganya loyo dan ngempos. Oke, jadi motor ini itu dia beli second ya kan, dan kondisi joknya seperti ini ya kan. Kita review motor yang busuk ya, udah biasa posting motor dalam keadaan yang baik. Ini itu sobek semuanya, jadi terpaksa saya tutupin ya, saya silang-silang, saya tandain seperti ini supaya terlihat nanti si pemakainya tahu bahwa ini joknya perlu diganti. Oke, ini dia tipe yang tertinggi itu ada ininya. Oke, dan motor tipe tertinggi ini juga itu di bagian spoolnya itu ada dua. Itu dia medan listriknya ada dua ya, tuh 1, 2. Kemudian untuk dinamo starternya dia jauh lebih gede dibandingkan yang tipe biasa. Dan untuk tipe yang tertinggi ini Yamaha Soul GT 125 SSS ya, Start Stop System, itu kalau kalian mencopot di bagian kabel speedometer atau kabel speedometernya putus, itu indikator engine mil ini dia akan menyala ya kan. Jadi kalau motor ini dibikin trondol dan kemudian digantikan menggunakan speedometer, speed sensornya menggunakan kabel, kalian harus mengakali di bagian sensor ini supaya tidak menyala ya. Jadi berbeda jauh dengan tipe yang biasa. Jadi jauh, kalau yang biasa speedometer, kabel speedometernya putus dia nggak akan nyala, tapi kalau yang ini dia akan nyala. Oke. Untuk skema pemasangan pistonnya motor Yamaha Soul GT 125 ini itu ada caranya guys. Jadi seperti ini skemanya, kalian bisa lihat dan kalian bisa mempelajarinya ya, yaitu di bagian atas itu terdapat dari ring chargingnya. Dan yang tertanda di huruf X itu adalah lubang masing-masing ya. Jadi lubangnya itu atas ada 2 dan bawah ada 2, itu adalah sirkulasi daripada olinya tersebut. Kalian bisa screenshot atau pelajari gambar ini. Dan untuk lubang sirkulasi olinya yang tadinya ini adalah 1 mm, saya coba untuk besarkan lagi menjadi 1,5 mm. Dan untuk di bagian pistonnya yang ada lubang titik kecil itu adalah bagian terbawahnya daripada piston ketika saat proses pemasangannya, jangan sampai terbalik. Jadi penjelasan saya seperti ini buat kalian yang siapa tahu ingin membongkar dan memasang bagian pistonnya sendiri, itu kalian bisa lakukan sendiri dan kalian bisa coba tiru cara yang saya lakukan ini supaya tips ini aman ya buat kalian. Oke. Dan rencananya motor ini itu nantinya akan dimodifikasi ya. Namun saat ini motor ini belum dimodifikasi ya. Paling ya hanya ganti
cat velg dan knalpot GT125. Namun ya seperti ini, karena pemiliknya memang tidak merawat motor ini, karena mungkin ya sudah jenuh ya, karena dengan kondisi mesinnya yang dikit-dikit olinya habis, dikit-dikit olinya habis gitu guys. Jadi untuk motor ini itu di bagian pistonnya itu ada lubang sirkulasi oli, dan lubang sirkulasi oli itu sendiri itu dibesarkan, yang tadinya 1 mm menjadi 1,5 mm, jadi lebih besar lagi ya dari bawaan standarnya. Dan ini kemarin motor itu diambil di bengkel itu dalam keadaan terbongkar semuanya, belum terpasang, karena di sana udah bolak-balik komplain, bengkelnya tidak merespon. Jadi alhasil kita langsung cabut aja dan ambil motor paksanya dalam keadaan apa adanya seperti itu. Oke, kurasa cukup sekian ya untuk penjelasan video tentang motor ini. Buat kalian yang sudah menonton video ini, terima kasih banyak sudah mendukung channel ini.